Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, kembali pada kesempatan kali ini di dalam program Manusia Pilihan, kita akan menyampaikan beberapa tokoh yang sudah Allah pilih, yang mana mereka akan menjadi tauladan bagi kita, yang mana kisah mereka akan menjadi tuntunan yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti. Mengapa? Karena di antara kisah mereka ini ada banyak pelajaran yang sungguh-sungguh sangat berarti untuk kita ikuti, khususnya di zaman ini. Baik, inilah saatnya kita berada di tahun 51 Hijriah. Tahun di mana kelompok-kelompok pasukan kaum muslimin memporak-porandakan sarang-sarang kekufuran yang ada di muka bumi, yaitu di timur dan di barat. Mereka membawakan akidah yang mantap bagi umat manusia, mengeluarkan tangannya untuk kemaslahatan yang baik, mengeluarkan tenaganya untuk menyebarkan Islam hingga sampai ke sudut-sudut bumi untuk membebaskan manusia dari peribadatan kepada sesama manusia dan membawa mereka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang tiada sekutu baginya. Ya, saat di mana sahabat yang agung bernama Rabi bin Ziyad Al-Harithi, amir di Khurasan, membuka pintu Sajistan dan panglima yang handal tengah memimpin pasukan perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh seorang budak yang sangat pemberani bernama Faruh, di mana budak inilah yang menjadi cikal bakal seorang tokoh yang akan kita ceritakan nanti. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemenangan atas Sajistan dan beberapa daerah lainnya, Ar-Rabi bermaksud melengkapi kemenangannya yang gemilang dengan melintasi sungai Seihun untuk mengibarkan panji-panji tauhid di bukit-bukit yang disebut negeri di belakang sungai itu. Ar-Rabi bin Ziyad mempersiapkan pasukan untuk menyongsong perang yang telah direncanakan itu. Kemudian dia mengatur strategi. Kemudian dia memberikan pengarahan tentang siasat yang tepat untuk menyerang. Sehingga posisi musuh yang hendak diserangnya juga akan berhasil dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Tatkala perang sudah berkecamuk, Ar-Rabi beserta pasukannya yang militan menunjukkan keberaniannya, kegagahannya yang akan selalu dikenang dengan sejarah. Maka akhir cerita dalam pertempuran tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah peperangan, kemenangan tentu jatuh di tangan kaum muslimin. Mereka telah menggoyahkan kaki-kaki musuh, mencerai-beraikan barisannya. Setelah itu, mereka menyeberangi sungai yang selama ini menjadi penghalang bagi penyebaran Islam di negeri Turki dan di negeri Cina yang sangat jauh. Selanjutnya, Panglima Besar memberikan hadiah kepada budaknya yang sangat pemberani tadi bernama Faruh atas andilnya yang besar dalam peperangan, ya, yang berupa hadiah tersebut berupa memerdekakan dirinya. Artinya Faruh tadi adalah budak dari Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harithi. Hadiahnya yaitu dia dimerdekakan oleh tuannya. Faruh juga mendapatkan bagian ghanimah yang sangat banyak, ditambah lagi dengan pemberian secara pribadi dari Panglima Ar-Rabi tadi. Tak berselang lama, pasca hari-hari bahagia ini, yaitu hari-hari di medan jihad, kemudian ajal menjemput sang panglima tadi, yaitu bernama Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harithi. Tepatnya 2 tahun sesudah cita-cita yang agung itu terwujud. Dia kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerelaan. Adapun mantan budaknya yang bernama Faruh, si pemuda perkasa, kembali ke Madinah dengan membawa berbagai pemberian yang sudah diberikan oleh tuannya tadi yang bernama Ar-Rabi. Dia pulang menyandang tombak sekaligus membawa kemerdekaannya yang berharga. Di samping kemenangan indah tentang
kejantanannya ketika bergumul dengan debu-debu jihad fisabilillah. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faruq kembali ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usianya yang cukup muda, perwira dan tangkas dalam berperang, sebagaimana yang dialami oleh sebagian besar orang, maka Faruq terbetik di dalam dirinya ingin membina sebuah keluarga. Kemudian dia ingin menikahi salah seorang gadis yang ada di Madinah. Kemudian Faruq menyunting seorang gadis agar lebih tenang hidupnya. Lalu dibelinya lah sebuah rumah yang sederhana di kota Madinah. Ya. Kemudian Faruq sangat bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberinya rumah dan istri yang salihah. Sekarang dia benar-benar bisa merasakan kenikmatan didampingi istri yang mampu mengatur semua tatanan kehidupan, persis seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Faruq. Namun, rupanya rumah yang nyaman yang ditinggali oleh Faruq, segala kebutuhan hidup, dan istri yang salihah, beserta akhlak dan kecantikan yang telah Allah karuniakan kepadanya, tak mampu memendam gejolak kerinduan terhadap jihad fisabilillah. Pahlawan mukmin ini ingin kembali memasuki medan pertempuran dengan membawa kerinduan akan suasana dan suara dentuman senjata dan dahsyatnya jihad fisabilillah. Maka setiap kali Faruq mendengar berita tentang kemajuan, kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin, maka bertambah rindulah hatinya untuk ingin pergi berjihad fisabilillah. Maka suatu hari pada hari Jumat, ketika khotib di Masjid Nabawi memberikan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin di berbagai medan perang, khotib juga memberikan motivasi kepada orang-orang yang hadir saat itu agar mereka terus berjihad fisabilillah, menjelaskan kepada mereka akan keutamaan-keutamaan jihad, keutamaan-keutamaan mati syahid demi meninggalkan agamanya. Lantas setelah itu, pulanglah Faruq ke rumahnya dengan perasaan yang sangat-sangat rindu dengan jihad fisabilillah. Apa yang dilakukan oleh Faruq setelah dia pulang ke rumahnya? Maka sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, jangan kemana-mana karena insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di dalam program Manusia-Manusia Pilihan yang akan menceritakan tentang seorang tabi'in yang bernama Imam Rabi'ah. Setelah Faruq pulang ke rumahnya dan menemui istrinya, sedangkan di dalam hatinya sudah bulat tekadnya untuk pergi berjihad fisabilillah. Kemudian ia sampaikan tekad tersebut kepada istrinya, bahwasanya dia ingin pergi berjihad bersama-sama kaum muslimin untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menyampaikan risalah tauhid kepada setiap penduduk yang ada di penjuru bumi ini. Kemudian apa kata istrinya? Wahai suamiku, di Madinah ini engkau hanya hidup sendiri. Engkau tidak mempunyai saudara, engkau tidak mempunyai kerabat. Kepada siapa engkau akan menitipkan aku? Begitulah tanya istrinya kepada Faruq, yang mulai merasa cemas dan sedih ketika Faruq ingin pergi berjihad. Bukan karena istrinya itu takut, bukan karena istrinya tidak percaya dengan keutamaan jihad, akan tapi karena kekhawatiran istrinya dan rasa cintanya kepada Faruq tadi. Lantas apa kata Faruq? Aku titipkan engkau kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku tinggalkan untukmu uang sebanyak 30.000 dinar. Hasil yang kukumpulkan selama ini berjihad. Hasil ghanimah yang telah aku peroleh selama aku berperang di jalan Allah. Maka pakailah secukupnya uang tersebut untuk keperluanmu dan keperluan bayi yang ada di dalam kandunganmu. Dan gunakanlah sebaik-baiknya sampai aku kembali dengan selamat dan membawa ghanimah. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rezeki sebagai syuhada.
seperti yang aku dambakan selama ini. Kemudian Faruk pun pamit kepada istrinya dan pergi memburu cita-citanya sebagai seorang mujahid fisabilillah. Lantas beberapa bulan kemudian, setelah keberangkatan Faruk, istrinya yang sangat bijaksana itu melahirkan seorang bayi laki-laki, ya, yang cakep, yang ganteng, yang berwajah tampan. Sang ibu menyambutnya dengan penuh bahagia hingga mampu mengalihkan perhatiannya yang telah sekian lama berpisah dengan suaminya. Lantas bayi laki-laki itu diberi nama oleh istrinya dengan nama Robi'ah. Ya, anak tersebut yang selama ini menemani istrinya. Tanda-tanda ketangkasan, kecerdasan telah tampak pada diri anaknya itu. Nampak pula tanda-tanda bahwasanya dia akan menjadi orang yang sangat-sangat bermanfaat bagi umat ini. Oleh ibunya, Robi'ah diserahkan kepada guru-gurunya agar mendapatkan pendidikan dengan yang sangat layak, sangat baik. Di samping itu, diundang pula pengajar dalam adab untuk mendidik budi pekerti anaknya yang bernama Robi'ah tadi, yang kelak akan menjadi seorang imam yang kita kenal dengan Imam Robi'ah. Dalam waktu yang tidak begitu lama, kecerdasan Robi'ah berkembang begitu pesat. Pada mulanya ia mahir membaca dan menulis. Kemudian dia menghafal kitabullah dan mampu membacanya dengan lantunan yang sangat-sangat indah. Tatkala dibaca oleh para sahabat sebagaimana yang dibaca oleh para sahabat yang terdahulu. Sesudah itu, beliau mendalami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis yang paling mudah sampai yang paling susah. Mempelajari bahasa Arab yang baik dan benar. Juga mempelajari perkara-perkara agama yang wajib untuk diketahui. Ibunda Robi'ah sendiri memberikan imbalan yang cukup dan hadiah-hadiah yang berharga kepada para guru-guru putranya tersebut. Setiap kali nampak kemajuan pada diri Ar-Robi'ah dan dia tambahkanlah pemberiannya. Artinya, di sini ibunda Robi'ah tidak pelit ketika ingin memberikan bayaran kepada guru-guru Imam Robi'ah tadi. Sehingga semakin nampaklah keikhlasan dari guru-gurunya dan semakin berpengaruh pula ilmu dan perkembangan yang dialami oleh Imam Robi'ah tadi. Dengan kesibukan tersebut, sang ibu masih senantiasa menanti kedatangan ayah putranya yang bernama Faruk tadi, yang sudah begitu lama meninggalkannya, yang sudah begitu bertahun-tahun ia ditinggalkan. Karena itulah dia berusaha keras mendidik anaknya agar kelak bisa menjadi penyujuk pandangannya, dan juga suaminya jika sewaktu-waktu bisa datang, sewaktu-waktu suaminya datang, dia bisa melihat anaknya yang sangat-sangat diimpikan oleh suaminya, yaitu menjadi anak yang salih dan bermanfaat untuk umat ini. Namun, ternyata begitu lama Faruk juga tak kunjung pulang. Sampai terdengarlah desas-desus bahwasanya Faruk sudah meninggal, sudah mati syahid, dan kabar-kabar burung lainnya yang tidak ada yang bisa dipercaya karena kabarnya tidak datang secara pasti. Di lain hal, ketika Imam Robi'ah menginjak usia remaja dan hampir balik, orang-orang menasihati ibunya. Sekarang Robi'ah sudah dewasa. Sebaiknya dia tidak usah lagi belajar dan menulis, tidak usah lagi membaca dan menulis. Suruhlah dia bekerja supaya Anda bisa hidup dengan baik dan tenang dengan hasil yang diperoleh oleh Imam Robi'ah. Akan tetapi ibunya mengurungkan niat tersebut, tidak mendengarkan nasihat itu. Ibunya tetap bersikukuh apa yang dipilih anaknya dan yakin bahwasanya itulah yang terbaik. Akhirnya Robi'ah yang masih remaja pada saat itu meneruskan untuk terus menuntut ilmu dari para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terus bertekad bahwasanya dengan apa yang dihadapinya itu akan bermanfaat bagi umat nanti. Robi'ah menapaki jalan hidup yang sudah digariskan atasnya dengan penuh semangat dan tak mau membuang-buang waktu. Beliau sangat rajin mendatangi halakoh-halakoh ilmu yang memenuhi Masjid Nabawi
yang membawa rasa haus akan sumber-sumber pengetahuan yang baik. Beliau bersahabat baik dengan sisa-sisa sahabat yang utama. Di antaranya ada Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengenyam ilmu dari para tabi'in terkemuka seperti Said bin Musayyab, kemudian Makhlul Asywaim dan Salamah bin Dinar. Kemudian beliau terus belajar hingga larut malam sampai lelah. Bahkan kawan-kawannya sering menasihati agar dia menjaga dirinya dan menyayangi dirinya sendiri. Namun apa yang dia katakan? Aku mendengar dari orang-orang tua dan guru-guruku berkata, sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu, kecuali jika kamu memberikan seluruh jiwamu untuk mendapatkannya. Sahabat keluarga muslim pendengar radio Risalah, jangan kemana-mana karena insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, setelah tadi kita membahas tentang Imam Robi'ah yang dimulai dari seorang panglima perang dan seorang amir yang bernama Robi bin Ziyad, kemudian memiliki budak yang bernama Faruk, dan dari Faruk inilah lahir seorang yang bernama Robi'ah yang kelak menjadi imam. Kita bisa ambil pelajaran bagaimana seorang ayah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, seorang ayah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Faruk di sini, meskipun dia memiliki cita-cita yang sangat besar menjadi seorang mujahid dan mimpi agar menjadi syuhada, mati di medan jihad, beliau juga tidak lupa untuk menjadi seorang ayah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Ketika ia hendak pergi berjihad, dia menitipkan bekal kepada keluarganya itu sebanyak 30.000 dinar. Bayangkan sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, 30.000 dinar kalau kita hitung di zaman sekarang. Kalau 1 dinar kita asumsikan seharga 4 juta karena 4 gram emas senilai 4,2 gram emas kira-kira, maka 30.000 dinar itu ada sekitar 124 miliar kira-kira. Sebanyak inilah bekal yang dititipkan oleh Faruk kepada istrinya tadi. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi seorang suami yang ketika dia hendak pergi, meskipun kepergiannya itu untuk kebutuhan dakwah, kebutuhan umat dan kebutuhan agama, ia harus menitipkan bekal kepada istrinya. Dia tidak boleh meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan terlantar, walaupun dia melakukan ataupun mengerjakan tugas mulia. Lantas bagaimana seseorang suami yang pergi, ya, bukan karena tujuan agama, tujuan dunia, akan tapi kemudian dia menelantarkan anak dan istrinya. Betapa banyak seorang anak dan istri di dalam satu rumah itu terlantar, hidupnya terlunta-lunta, meminjam ke sana kemari hanya karena dia memiliki seorang ayah dan seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Banyak kita ketahui, banyak saudara-saudara kita yang pergi dengan alasan dakwah ke sana kemari 40 hari, beberapa hari, akan tapi mereka tidak menitipkan bekal kepada keluarganya. Kemudian keluarganya nanti hidup meminjam-minjam kepada tetangganya. Sungguh sangat miris. Ketahuilah betapa meskipun kita memiliki tujuan mulia di luar rumah, ketika kita ingin meninggalkan keluarga kita harus menitipkan bekal yang layak. Bayangkan Imam Robi'ah saja menitipkan ratusan miliar untuk keluarganya. Kemudian kita lihat bagaimana seorang istri yang sangat amanah, ditinggalkan bertahun-tahun akan tapi dia tetap menjaga kehormatannya. Dia mendidik anaknya walaupun dia hanya hidup sendiri. Dia mendidik anaknya, kemudian mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan apa? Supaya ketika suaminya nanti pulang dari medan jihad, suaminya itu melihat anaknya dalam keadaan yang diridhoi, menjadi anak yang salih, ya, tidak mengecewakan suaminya. Bagaimana istrinya itu sangat amanah dalam mengelola hartanya, ya. Kita lihat istrinya
membelanjakan hartanya untuk apa? Untuk kebutuhan akhirat anaknya, yaitu sebagai seorang penuntut ilmu. Bukan membelanjakannya untuk membeli kendaraan, membeli hewan tunggangan, atau memperlebar rumahnya. Bukan. Akan tapi istrinya memanfaatkan harta yang dititipkannya itu untuk sebagai biaya pendidikan anaknya. Kemudian pelajaran yang terakhir bisa kita ambil yaitu jangan pelit kepada ilmu agama. Ya, ilmu agama semakin kita menilainya itu semakin berharga, maka kita harus menghargainya lebih mahal lagi. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibunda Imam Rabi'ah. Beliau tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hadiah dan bayaran yang besar kepada guru-gurunya agar gurunya tersebut mendidik anaknya. Sehingga menjadi apa? Sehingga anaknya nantinya menjadi seorang imam yang kita kenal. Ya, yang dimana di majelisnya tersebut hadir para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dewasa ini kita ketahui seseorang ketika menerapkan tarif belajar bahasa Arab dengan bayaran sekian, kita sudah anggap itu sangat mahal. Sementara ketika kita ingin belajar bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa negara lainnya, kita menganggap kita seolah-olah itu sangat butuh bagi kita, walaupun kita membayarnya dengan sangat mahal. Ini justru sangat terbalik yang kita alami, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seharusnya mereka memandang ilmu agama itu adalah ilmu yang lebih layak dibayar lebih mahal dibanding ilmu-ilmu dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Imam Rabi'ah tadi. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, demikian bagian pertama dari kisah Imam Rabi'ah yang bisa kita kisahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi seorang suami, bagi seorang ayah, dan bagi seorang ibu yang mendidik seorang anak tanpa didampingi oleh suaminya, dan bagi seorang ibu yang bagaimana dia harus membelanjakan harta suaminya. Semoga kisah Imam Rabi'ah ini bisa menjadi teladan bagi kita semua dan menguatkan keimanan kita. Dan sebaik-baik kisah adalah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.